Saudara Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA mengunjungi Rumah Sakit Hasan Sadikin. Wamen PPPA meminta dokter pemerkosa pendamping pasien dihukum setimpal agar memberi efek jerah. Didampingi pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan Dinas Kesehatan Jawa Barat, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, tiba di RSHS Bandung. Wamen PPPA menyatakan bahwa tersangka pemerkosaan harus mendapatkan hukuman yang setimpal lantaran tersangka telah mencemarkan nama baik profesi kedokteran dan membuat trauma para korban. PPPA tentu akan mendorong terus mengawal kasus ini karena sebenarnya kita semua sadar bahwa banyak sekali kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak, tapi pada akhirnya itu seperti gunung es. Dan kita mengatakan itu dari kasus yang kupang oknum polisi dan juga kasus dari oknum UGM dan juga sampai nyampe kepada institusi rumah sakit, tapi oknum juga. Kami dari Kementerian PPA itu datang untuk mendorong bagaimana korban itu ditolong dari secara psikologisnya dan juga bagaimana ada hukuman efek jerah. Sejauh ini di Treskrimum Polda Jawa Barat masih menunggu hasil uji lab yang dilakukan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Dari penyidikan sementara, polisi menyebut tidak ditemukan unsur pidana oleh RSHS karena tersangka melakukan aksinya seorang diri. Hari ini ada pemeriksaan saksi. Untuk kemarin hasil swab segala macam sementara masih dilakukan analisa oleh Puslapor dan Sudokes. Dari rumah sakit juga terkait SOP terhadap pasien kan itu tidak ada yang melanggar dari rumah sakit, dia menggunakan sendiri dan melakukan aksinya juga sendiri juga. Iya, sebenarnya yang bersangkutan juga belum bisa diizinkan untuk menggunakan obat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan pelaku pemerkosaan keluarga pasien yang merupakan dokter residen anestesi harus dihukum tegas untuk kembali membangun kepercayaan publik pada kedokteran Indonesia. Deddy Mulyadi juga mendorong evaluasi terhadap rekrutmen calon dokter. Menurutnya hal ini perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kedokteran Indonesia. Kan saya dengar ada aspek-aspek yang bersifat perdamaian ya. Intinya kan bukan itu masalahnya. Intinya adalah kita harus membangun kepercayaan atau trust yang tinggi terhadap perguruan tinggi, kemudian dunia kedokteran. Jadi hukumannya harus tegas dan harus cepat diambil keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya. Karena apa? Karena itu kepercayaan. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi rekrutmen dokter. Artinya ada aspek-aspek yang terpenuhi. Kita jujur di hari ini yang masuk ke kedokteran itu yang punya duit. Pinter aja nggak cukup.